Maka sekarang masing-masing coba sekarang benar masing-masing sekolah dulu. Sekolah masing-masing benar supaya bagus sekolah itu akan bagus. Masing-masing buka Filaro, Google bagaimana cara itu baik-baik mantap. Sekolah lain nanti. Nah, jadi masing-masing sekarang yang kuliah di sini kan masih beda-beda sekolah. Nanti nadakan 20 akar sebelah kan. Nah, akan jadi seperti itu Pak jalan keluarnya solusinya dalam ada hadir Pak Yusuf, hadir Pak Edi, sekarang mempresentasikan masing-masing makalahnya. Kita persilakan dulu. Pak Edi dulu ya. Nah, silakan Pak Edi. Nutup musik. Pak Amin, tolong kasih suruh majelis. Bapak Ibu mohon mute-nya dimatikan, loudspeaker-nya dimatikan. Itu gabuk dah tu. Bu Fatma, matikan mute. Bu Cut Fatma matikan mute, Bu Fatma. Terima kasih juga hasil beda hasil buat presentasi ini kirim bahannya udah dikirim kan? Oke, sebentar. Karena Pak dipresentasikan oleh Pak Edi. Silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa memberikan tentang model pengembangan. Judul yang saya mau pakai adalah model pengembangan Gerli dan Edi dan model pengembangan. Di sini saya masukkan dua model pengembangan, yaitu model Gerli dan Edi dan model pengembangan. Kemudian dikasih kepada Bapak Ibu dan terima kasih banyak kepada Pak Muda, di mana kita memberikan waktu untuk saya. Baik. Pada dasarnya desain pembelajaran sebagai proses menurut salah satu pakar yaitu Sapu adalah penggunaan berdasarkan statistik yang digunakan secara khusus teori pembelajaran untuk menilai kualitas pembelajaran, menunjuk arti bahwa menyusun perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan proses pendidikan dan pembelajaran yang diambil dalam kurikulum yang digunakan. Pada komponen desain pembelajaran, sebentar saya perbaiki linknya biar teman-teman bisa melihat. Ya, apa ya? Sudah bisa didengar? Jangan jelas tak bagiannya. Oke, jelas. Ya. Nah, udah Pak. Oke, siap.
Saya ulangi lagi tentang gimana sih pengembangan Girley dan Ellie itu, model pengembangan Girley dan Ellie. Di sini pada model unsur Girley dan Ellie itu meliputi merumuskan tujuan pembelajaran itu yang pertama, dan yang kedua adalah menentukan isi materi, yang ketiga adalah menurut kemampuan awal atau penilaian kemampuan awal siswa. Yang keempat adalah menentukan teknik dan strategi pengelompokan belajar, menentukan pembagian waktu, menentukan ruang, memilih media instruksional yang sesuai, mengevaluasi hasil belajar. Nah, itu adalah salah satu pengembangan pada pelajaran Girley dan Ellie. Begitu juga dengan model pengembangan kurikulum Hilda Daba atau Taba. Pada kurikulum Hilda Daba itu didefinisikan sebagai suatu usaha total dari sekolah untuk membawa hasil yang diinginkan di dalam sekolah maupun di luar situasi sekolah, atau rangkaian pengalaman kondisional yang diberikan di sekolah dengan tujuan untuk mendisiplinkan peserta didik dengan jalan berpikir dan bertindak. Sesuai demikian, kurikulum harus mengembangkan komitmen terhadap pembelajaran. Pada pengembangan Hilda itu meliputi menentukan tujuan pendidikan, yaitu merumuskan tujuan umum, mengklasifikasi tujuan-tujuan, merinci tujuan-tujuan tanpa pengetahuan seperti fakta, ide, konsep, berpikir nilai-nilai dan sikap, emosi dan perasaan keterampilan. Yang keempat itu merumuskan tujuan dan bentuk spesifik. Dan begitu juga pada pengembangan Hilda, mengidentifikasi dan menyeleksi pengalaman belajar dengan langkah-langkah seperti mengidentifikasi minat dan kebutuhan siswa, dan juga mengorganisasikan bahan kurikulum dan kegiatan belajar seperti menentukan organisasi kurikulum, menentukan urutan materi kurikulum, melakukan pengiterasian kurikulum, atau menentukan fokus belajar. Terus yang selanjutnya mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum seperti menentukan kriteria penilai, menyusun program evaluasi, teknik pengumpulan data, interaksi dan evaluasi. Nah, itu adalah dua pengembangan yang saya paparkan, yaitu pengembangan pengembangan Hilda sama Girley dan Ellie. Nah, cukup sekian yang saya paparkan. Saya akan mohon arahan dan bimbingannya kepada pembimbing. Sekian. Baik, terima kasih kepada Pak Edi yang telah mempresentasikan. Bapak Ibu di pending dulu mudah-mudahan kita berjalan dulu Pak Yudo biar sekalian nanti membuat pertanyaan. Sekarang kita dengarkan presentasi dari Pak Yusuf. Dipersilakan Pak. Suara berjelas cik lagi Pak Edi bunuh. Baik, tak meraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Suara masih kecil.
yang kami hormati Ibu Pengasuh, yang kami hormati kawan-kawan guru-guru semua. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini saya akan tampil di minggu kedua atau memenuhi beban tugas, yaitu makalah dari Ibu Pandu, yaitu dengan judul Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar. Tadi latar belakangnya pendidikan dan kurikulum dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam proses pendidikan menggunakan kata kurikulum dan kurikulum digunakan dalam kata pendidikan. Sementara rumusan masalah dalam makalah saya ini, yaitu yang pertama, seperti apa konsep pengembangan kurikulum. Yang kedua, apa saja alasan penting manajemen pengembangan kurikulum. Yang ketiga, apa saja masalah manajemen pengembangan kurikulum. Dan yang keempat, bagaimana implementasi manajemen pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Konsep pengembangan kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau sekolah maupun madrasah bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar atau pembelajaran sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diterapkan. Dengan kata lain, dengan program kurikulum tersebut, sekolah atau lembaga pendidikan menyediakan lingkungan pendidikan bagi siswa untuk berkembang. Itu apa yang memungkinkan siswa melakukan beraneka ragam. Bapak Ibu dulu buka ini ya, videonya biar nampak semua. Saya ulang. Itulah sebabnya kurikulum disusun sedemikian rupa untuk memungkinkan siswa melakukan beraneka ragam kegiatan pembelajaran. Menurut seorang pakar, mengungkapkan pendapatnya atau penilaiannya, yaitu Profesor Ipis Maginta, juga mendapat perhatian dilihat dari pola pikir sistematik yang ilmiah dan rasional, di mana kurikulum disajikan berbagai aspek, yaitu kurikulum berkenaan dengan fungsi. Kurikulum itu disediakan untuk siapa? Kurikulum diberikan untuk membantu menjadi apa? Hal-hal apa saja yang tercantum dalam kurikulum? Bagaimana melaksanakan kurikulum? Dan bagaimana cara mengetahui hasil dari kurikulum? Dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa kurikulum adalah perangkat, rencana, dan pengaturan isi dan lahan belajar serta cara menggunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Rumusan ini lebih spesifik untuk mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, A. Kurikulum merupakan suatu rencana atau perencanaan. Yang B. Kurikulum merupakan pengaturan, berarti mempunyai sistematika dan struktur tertentu. Yang C. Kurikulum memuat, berisi, isi, dan bahan pelajaran, menunjuk kepada perangkat mata pelajaran dan atau bidang pengajaran tertentu. Yang kedua, kurikulum mengandung cara atau metode dan atau strategi penyampaian pengajaran. Yang ketiga, kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, kendati pun tidak tertulis, namun telah tersirat di dalam kurikulum dimaksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, berdasarkan 6 butir
kurikulum sebenarnya adalah satu alat pendidikan. Implementasi kurikulum merupakan suatu sistem perencanaan yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan. Yang kedua, program studi. Yang ketiga, identifikasi sumber-sumber. Yang keempat, peran pihak-pihak terkait. Yang kelima, kemampuan profesional. Yang keenam, unsur penunjang. Yang ketujuh, penjadwalan pelaksanaan. Yang ke-8, sistem komunikasi. Yang ke-9, evaluasi. Yang ke-10, revisi dan perbaikan. Pentingnya manajemen pengembangan kurikulum pada sekolah dasar. Kurikulum pada satuan pendidikan sekolah dasar SD atau MIN. Di dalamnya meliputi substansi pelajaran yang ditempuh dengan satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pada 8 mata pelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik yang ditetapkan. Sedangkan pada kelas 4 sampai 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran atau struktur kurikulum. SMP MTS meliputi substansi pembelajaran ditempuh dari dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh manajemen berdasarkan pertimbangan-pertimbangan multidimensional sebagai berikut. A. Manajemen sebagai suatu disiplin ilmu sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, bahkan ilmu manajemen banyak mendapatkan substansi dan disiplin-disiplin ilmu yang lain. B. Para pengembang kurikulum mengikuti pola atau alur pikiran yang sinkron dengan pola dan struktur berpikir dalam manajemen. Sementara yang kecil, implementasi kurikulum sebagai bagian dari integral dalam pengembangan kurikulum membutuhkan konsep, prinsip atau dan prosedur serta pendekatan dalam manajemen implementasi kurikulum. Sebagai kesimpulan dari berbagai macam pembahasan di atas, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa segala bentuk proses manajemen pengembangan kurikulum mulai dari proses penyusunan sampai proses pengembangan kurikulum tersebut merupakan suatu proses yang tidak dapat dijalankan tanpa melalui adanya manajemen. Kurikulum merupakan satu wadah atau suatu bentuk dari alat pendidikan yang menjadikan pendidikan dapat dijalankan dengan baik dan maksimal. Mungkin hanya sekian dan demikian. Makalah ini memang sangat kekurangan dan jauh dari barat kesempurnaan. Untuk itu kami mohon kepada Ibu pengempu dan kawan-kawan yang lain untuk dapat memberi arahan dan bimbingan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Yusuf yang sudah mempresentasikan. Sekarang tiba sesi tanya jawab. Dipersilakan pada Bapak Ibu untuk menanyakan kepada dua pemateri ini. Silakan. Nanti ditujukan kemana pertanyaannya. Pak kepada Bapak Yusuf, kepada Pak Edi. Silakan.
Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ya, halo Bu. Ya, silakan. Silakan buat pertanyaan biar cepat. Ini 2 jam hampir jam 12. Ya, ini kan kita tujukan kepada Bapak Edi. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Beliau sudah mempresentasikan. Jadi ini berkaitan dengan kita guru, apalagi saya pribadi guru. Jadi di sini, di saat kita menggunakan modal-modal pembelajaran, kadang kita sering agak bingung untuk memilih modal apa yang cocok dalam pembelajaran kita. Jadi mungkin agak jauh dengan materi yang Pak Edi sampaikan, tetapi mungkin ada kaitannya. Yang ingin saya tanyakan, trik apa yang kita gunakan sehingga kita mudah memahami ataupun mudah mengetahui modal apa yang cocok untuk materi yang kita ajarkan. Nah, itu saja. Sekian. Baik. Silakan lagi Bu. Yang lain. Ini Ibu apa namanya? Ibu Nurbaiti. Ya, silakan. Ibu yang lain, Bapak yang lain, Pak, biar cepat.
Ya Bapak Ibu udah bergabung lagi, silakan bertanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya cuman ingin, ini saya bertanya, bukan bertanya. Maksudnya saya ingin Pak Edi menjelaskan perbedaan yang utama antara model pengembangan kurikulum yang menurut Hilda Taba, perbedaannya antara Hilda Taba dengan Eli apa tadi? Dengan Gerlat dan Eli. Itu perbedaannya antara pengembangan kurikulum Hilda Taba dengan Gerlat dan Eli. Itu ya, maksudnya secara umum. Itu untuk Pak Edi. Saya rasa itu saja, mohon penjelasannya. Baik. Pak Edi dan tulis. Assalamualaikum. Wah. Oh ya, tapi itu mana edu itu bisa biasa yang beri urut. Apa yang menunjuk orangnya? Lalu mereka orang anak-anak cakap kalau yang ada saluran acara. Kalau mereka mana baju mana sesuai pergi je tahu mama masuk itu si tu kerja kan you. Betul lah. Bagus ya bro. Dengar presentasi berarti itu kat mati lah. Oh baik. Ibu. Bagi dari dirinya maknya Pak Ibu jangan kena link lah nanti. Dia kebenar Kan Pak Gedeo kan udah Pak Ron gitu ya. Tak lain lah nanti. Salam. Lun ingin tanya satu hal tentang mungkin yang Pak Edi lepas usuk karena puno nalung dengar penjelasan yang enggak jelas dari Pak Edi tentang pencapaian kurikulum. Poin keempat kalau tidak salah tadi pelaksanaannya, proses pelaksanaannya di lapangan ataupun prakteknya mungkin kalau yang kita lihat sekarang kebanyakannya terkendala di pencapaian di lapangannya. Mungkin faktor itu karena kadang ada guru juga yang
yang tidak sesuai dengan kemampuannya diberikan pelajaran, sehingga pencapaian juga tidak mencapai target. Yang kedua mungkin kekurangan fasilitas juga bisa, sehingga target KKM yang untuk kita capai ini tidak tercapai. Saya rasa satu kendala besar di dalam proses pembelajaran kita pada saat ini juga karena disebabkan COVID ini juga bisa satu pengaruh, tapi bukan sekarang. Ini dari sebelum-sebelumnya juga kita lihat tidak maksimalnya di pencapaian KKM ini tidak maksimal. Mungkin kebanyakan kita menggunakan metode, kalau di daerah mungkin lebih banyak kita menggunakan metode ceramah. Tidak kita banyak menggunakan metode praktisi seperti infokus dan sebagainya macam. Mungkin di sekolah-sekolah belum banyak yang tersedia. Saya rasa ke depan mungkin ini bukan pertanyaan, hanya masukan sedikit untuk pencapaian kurikulum. Dituntut oleh saat sekarang ini mungkin lebih banyak kita memberikan pengajaran kepada siswa ini dengan media. Karena media praktek yang ditampilkan langsung mungkin lebih cepat. Apalagi anak zaman sekarang segala sesuatu media ini sudah dikuasai, lebih HP. Saya rasa kurikulum yang mudah dicapai ke depan mungkin dengan metode prakteknya dengan menampilkan layar kepada siswa, sehingga bisa siswa ini menggambarkan setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan sendirinya mudah dicerna dan diingat. Saya rasa ini kekurangan kita juga. Kalau kita lihat kurikulum sekarang lebih banyak dituntut siswanya untuk menggunakan media. Saya rasa begitu masukan sedikit ke Pak Edi tentang pencapaian kurikulum supaya kita tidak jauh ketinggalan dari pencapaian KKM. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Edi cuma Pak Isuk nggak bertanya? Pak Isuk bertanya kah? Dengan Pak Yusuf tadi saya kurang jelas kedengaran di saya. Tadi ada juga yang tadi menyangkut dengan pendapat profesor. Di situ mau saya tanya tapi terputus tentang seorang pendapat profesor ya. Tapi tadi barusan Pak belum cocok ke Pak Yusuf, saya rasa pertanyaan itu. Iya. Saran Enggak, sama-sama ingin pencapaian KKM ya kan dalam suatu. Itulah lebih cocok ke Pak Yusuf aja ya, dijawab dulu Pak Yusuf aja yang jawab. Boleh keduanya bisa. Yang penting kan kita juga harus mengerti saat sekarang ini mungkin kalau kita fokus kepada buku itu satu kendala besar bagi kita untuk mencapai KKM. Lebih kepada mediasinya kepada berupa praktek langsung dengan bentuk media ditampilkan. Jadi harus kita coba ke depan kebanyakan kita menggunakan media tampilan ataupun video melalui infokus dan lainnya. Jadi kalau saat ini anak kita lebih mudah dicerna pelajaran dengan mengingat tampilan ataupun mengingat gambaran-gambaran yang kita sampaikan melalui video. Sebelumnya juga harus kita jelaskan dan sesudah penampilan juga harus kita jelaskan. Jangan hanya menampilkan video kita berangkat juga nggak bisa juga. Karena ada bahasa-bahasa yang mungkin tidak dikenal oleh di pedalaman. Di pedalaman juga banyak yang masih siswa kita belum begitu menguasai bahasa mungkin. Mungkin demikian dari saya penjelasan ataupun tanggapan kita bagaimana bisa mencapai kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alpi pulang sendiri ya, tak ada setia ya. Jadi yang dikasih.
Cari teman yang lain nanti. Swing. Pak Zahiri nutup mut ilen berapa? Ya, baik. Pak Amin ada pertanyaan? Pak Amin. Ada tu no Bu Ketu. Oh, belum. Coba yang lain baru 3 pertanyaannya. Tengah buka makalah lain kalau ni. Ha, tak juga ada. Long buhai ni ke laptop cuma rumah palang video ada. Tanggu video nanti ngaji lembeh tak ada. Pertanyaan Ibu ataupun Pak Uso, kita sharing sedikit tentang bagaimana kedepannya kita untuk pencapaian kurikulum. Walaupun kurikulum sekarang berubah-berubah, mungkin target kita juga kepada anak tingkat DDMI itu ataupun SD baca tulis dan mengerti hijayah ataupun Quran, mungkin itu pencapaian kontrak kerja kita untuk pencapaian satu lembaga. Menyanami hanya baca tulis, lo rasa apapun itu juga suatu keberhasilan kita. Apapun yang kita berikan buku, saya rasa itu hanya sebagai pegangan ataupun sebagai formalitas saja. Tapi kalau baca tulisnya lulus di madrasah ataupun sekolah kita tidak bisa, itu belum sukses. Artinya dalam kita menjadi, itu juga enggak suksesnya bukan 100% tergantung kepada kita guru, karena faktor orang tua juga sangat mempengaruhi. Maksudnya di daerah Halun mungkin faktor orang tuanya ini sangat minim dalam kepedulian ataupun memberikan motivasi kepadanya. Mungkin pinggiran pesisir mungkin kebanyakan begini. Mungkin di daerah lain juga ada juga kendala-kendala dari orang tua. Ada juga yang banyak yang kadang-kadang si anak tinggal sama sama nenek ataupun bukan orang tuanya. Kadang-kadang satu kendala juga setiap instansi pendidikan, setiap kelulusan ini adalah siswa yang 10 ataupun 15%, ada yang sangat-sangat kekurangan. Kita tahu ini di SMP kadang faktor ini kita mengerti, kita sharing dengan kepala-kepala SMP ataupun MTS, banyak juga terkendala di baca tulisnya. Saya rasa ke depannya kita lebih fokus kepada baca tulis, apapun materi, apapun pelajaran, kita fokuskan ke baca tulis. Dan juga guru agama yang membidangi 5 pelajaran agama lebih kepada mengarahkan siswa kepada mengenal tentang bacaan Al-Quran. Saya rasa tingkat dasar itu yang pencapaian kurikulum, bila kita bisa mencapai itu sangat besar pencapaian yang kita dapatkan. Mungkin begitu sedikit masukan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Syukri. Satu lagi aja pertanyaannya, kita udah cukup, nanti kita baru jawab dulu. Kita azan, kita stop aja ya. Begitu azan, kita udah pada iya aja nanti. Karena saya ada mengajar setelah zuhur. Karena setelah zuhur nanti kepepet waktu sana. Siap. Ya, silakan Bapak, Ibu. Paling telat setelah azan. Nah. Payah tak pertanyaan? Pertanyaan tem payah pulang jauh. Untuk membuat pertanyaan susah Pak, Bapak Ibu. Apalagi menjawab. Saya maklumi ya dengan ada yang banyak mit susah baik tanya. Ijazah ada susah untuk pertanyaan. Kita tamat ada buat pertanyaan. Baik, demikian daripada banyak menghabiskan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan, suruh jawab dulu Pak Edi. Barangkali nanti berkembang itu dengan pertanyaan juga. Silakan Pak Edi.
di Pak Yusri tadi, ini Pak Syukri tadi. Yang pertama untuk pencapaian KKM itu sangat bagus sarannya, yaitu dari media cetak yang selama ini kita gunakan karena sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, beralih ke media elektronik, yaitu dengan membuat berbagai animasi baik video maupun gambar, termasuk slide, itu sangat bagus untuk mendukung siswa. Cuma di sini menurut saya untuk bisa mencapai itu jangan siswa dulu, tapi guru dulu. Karena saat ini sebagian besar guru itu dalam teknologi atau menggunakan IT lebih pandai siswa daripada guru, baik tingkat MI SD maupun dari SMP SMA. Jadi untuk itu saya sependapat dengan Pak Syukri, yaitu kita sama-sama beralih ke IT dengan cara yang pertama, madrasah atau sekolah harus memiliki sarana, yaitu berupa fokus, ruang yang memadai, karena untuk dipasang fokus ruang harus memadai, kalau tidak kemalingan. Kemudian guru harus dilatih atau menggunakan IT. Minimal dia bisa download upload. Kemudian bisa membuat atau membuat perangkat pelajaran dari multimedia, yaitu berupa PowerPoint, Word, Excel. Kemudian bisa membuat animasi. Itu jangan ke siswa dulu, tapi bertahap harus ke guru dulu. Karena rata-rata guru kita lebih-lebih yang guru yang mau diparkir, udah 40-an, itu nggak bisa menggunakan laptop. Jadi waktu kita pegah, Pak Belil, Hanjeli, tapi itu tidak bisa. Dan kami di 11 rencananya di 2021 ini setiap ruang akan menggunakan fokus dan guru wajib mengikuti pelatihan menggunakan IT. Insyaallah melaksanakan itu saran Pak Syukri sangat bagus. Itu yang pertama. Kita ulang berarti kita mulai dari gurunya dulu. Gurunya harus bisa atau pandai menggunakan IT dan sangat bagus setelah menggunakan IT. Saya yakin kalau Bapak Ibu guru yang sudah bisa membuat slide materi pelajaran, nanti kalau kita suruh menulis nggak mau lagi. Begitu masuk dia, sarana di madrasah sudah ada fokus, tinggal colok fokus ke layar, cuma tinggal klik aja. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pencapaian kontrak kerja dengan KSDMI, memang itu diutamakan, calistu atau membaca, menulis dan menghitung, itu harus sukses. Kalau itu tidak bisa, malah mungkin belum bisa mengajar. Kalau metode kami punya kontrak kerja kelas 1, 2, dan 3 itu menggunakan metode calistu. Setiap guru yang masuk ke kelas, mata pelajaran apa saja, dia wajib mengajarkan anak membaca, menulis, dan menghitung. Kalau guru fikih masuknya, dia mengajar tuntunan salat. Ejaan tuntunan salat itu wajib ditulis di papan tulis dan mengeja kepada anak. Itu sampai selesai. Insyaallah kita tekan kontrak itu sampai di kelas 3, kelas 4 sudah dapat menggunakan pembelajaran seperti di kelas-kelas besar, yaitu SMA, yaitu guru sudah dapat mengajarkan materi. Sementara di kelas 1, 2, 3 materi tetap diajarkan, tapi diprioritaskan atau utamakan anak-anak naik ke kelas 4 sudah 100% harus bisa belajar. Sudah bisa membaca maksudnya, sudah bisa membaca sehingga dia dalam belajar tidak tersambung lagi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu rencana kerja kita selama dari 2021 ini. Sementara yang pengalaman yang Pak Syukri bilang tadi, jangankan di pesisir, di tempat kami saja yang di kota, di saat ini kelas 6, naik kelas 6, masih ada yang belum bisa baca.
itu memang sangat berpengaruh dengan faktor keluarga. Kita sudah buat pendekatan, bapaknya tidak bisa membaca, padahal bukan orang Zul, masih umur 20-an atau 30-an, ibunya juga belum bisa membaca. Mungkin latar belakang keluarga itu saat ini dia kelas 5 kelas 6 belum bisa membaca, dan kami sangat mengupayakan untuk bisa membaca. Tapi dukungan dari keluarga sangat rendah. Yang pertama alasan faktor ekonomi, tapi kami sudah usahakan kita buat les gratis dari madrasah yang anak-anak bermasalah tadi. Tapi dukungan orang tua untuk menghadirkan siswa ke sekolah itu sangat susah. Mungkin itu padu-padu Pak Syuk atau kawan-kawan yang lainnya memangnya fenomena di lapangannya hanya pada gese. Jadi kapusuk-pusuk itu guna ijazah amin. Saya kira mungkin ini tanggapan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Pak Yusuf. Bagaimana Pak Syukri yang sudah memberikan penjelasan tadi oleh Pak Yusuf? Ada tambahan tanggapan lagi? Kasusnya sama kita semua di setiap instansi pendidikan. Yang namun tadi hal yang sudah terjadi, kasus-kasus yang seperti yang tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Usul, mungkin di mana madrasah juga mengalami hal sama. Cuman itulah dari kita madrasah, kita harus memperjuangkan juga bagaimana siswa ini juga harus bisa, walaupun faktor orang tua tadi jadi satu masalah yang sangat terganjal, masalah besar. Yang namun kita ke depan supaya persen ke kasus tersebut kecil, mungkin lebih dari, karena sudah tahu kita persoalannya dengan faktor keluarga, itulah kita yang menjadi pengganti orang tuanya, mungkin bagaimana celah lah dari kita untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Saya rasa bagus tadi Pak Uso punya komitmen untuk 2021 ini. Mungkin semua madrasah yang ada di Aceh Utara ini mungkin harus kita yang bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti Pak Ustaz sampaikan tadi, semua madrasah kita laksanakan begitu, insya Allah persen kasus yang ada di Aceh Utara di tingkat MI bisa berkurang. Saya rasa sudah dituntut oleh zaman sekarang, walaupun guru tidak bisa, harus setidaknya guru bisa buka tutup untuk infokus saja. Mungkin pelatihan-pelatihan dari itu juga perlu kita berikan kepada guru didampingi oleh operator di madrasah masing-masing. Mungkin tidak perlu didatangi orang dari luar, karena setiap madrasah sekarang memiliki operator yang bisa mengakses IT. Saya rasa kita semua hari ini tahu bahwa keadaan pendidikan di Aceh Utara mungkin ditekan MI, banyak hal yang kekurangan. Mungkin bahan masukan kepada kita kepala madrasah semua, kita coba membuat sistem metode yang bagaimana siswa ini mudah dipahami pelajaran kita dengan bentuk tadi. Banyaklah kita buat tampilan-tampilan sehingga anak tergambar apa yang pernah kita tampilkan, ataupun dengan kita memberi video film yang mengarahkan kepada satu pendidikan yang positif, yang sehingga anak itu bisa mengingat cerita film-film pendek. Mungkin dengan sendirinya siswa ini ingin, walaupun tidak semua bisa dicapai, yang namun kita sudah berusaha di madrasah selaku kepala ataupun guru. Insya Allah kedepannya pendidikan di kasus-kasus seperti tadi tidak bisa baca tulis, mungkin dengan les insya Allah teratasi. Mungkin kalau tempat saya itu setiap tahun dulunya saya buat les baca tulis khusus seperti Pak Ustaz bilang tadi. Cuman belum kita melaksanakan pembelajaran dengan infokus, karena mungkin fasilitas madrasah kami yang pertama terbatas, yang pertama swasta, yang kedua mungkin banyak masih hal yang belum kita terpenuhi, baik dari ruang ataupun bahan-bahan ajar lainnya yang mungkin belum bisa kami penuhi sebagaimana yang diharapkan oleh
tuntutan pendidikan ataupun madrasah. Terima kasih Pak Usop atas penjelasannya. Mungkin kepada kita semua, kepala madrasah ataupun guru yang ada di unit 3 ini bisalah mencoba membuat perubahan pendidikan dengan membuat perubahan metode saja. Mungkin begitu saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan tambahan lagi kalau nggak dijawab dulu oleh Pak Edi ya. Biar cepat ini karena waktunya sudah 12.22. Ada satu lagi Pak. Pak Zairi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi pemakalah yang dua tadi antara Pak Edi dan Pak Muhammad Isop, itu keduanya saling berhubungan. Yang pertama menyangkut dengan desain pembelajaran. Yang tujuannya satu, hanya untuk meningkatkan mutu pelajaran. Yaitu kita desain pelajaran, tadi sudah banyak dibahas, menyangkut dengan metode pembelajaran. Selain daripada metode pembelajaran, dalam mendesain pembelajaran juga ini sangat dituntut bagaimana perubahan atau paradigma guru dalam menyikapi metode tersebut. Jangan nanti metode yang kita gunakan tidak cocok dengan kemampuan guru. Karena imbasnya nanti dalam salah satu syarat menentukan KKM. Kalau salah satu syarat itu ada 3 syarat menentukan KKM, seperti mungkin yang disampaikan tadi. Yang pertama karakter peserta didik. Ini bawaan daripada anak-anak yang disebut dengan intake. Apakah anak itu pandai, apakah anak itu tidak, lingkungan bagaimana tinggal, ini disebut dengan bawaan anak. Ini di mana-mana beda. Yang kedua, ini karakteristik mata pelajaran. Ini di daerah kita masing-masing. Apakah madrasahnya maju atau tidak maju, atau daerah pinggiran, daerah ini. Ini karakteristik pemahaman tentang mata pelajaran disebut dengan kompleksitas. Yang terakhir, kondisi satuan pendidikan. Ini mungkin ada yang sekolah maju atau sekolah kaya, atau ada sekolah yang memang masih merangkak yang disebut dengan daya dukung. Jadi antara desain pembelajaran dengan penentuan KKM ini sangat berhubungan. Apabila kita desain pembelajaran tidak bagus sama seperti orang, artinya saat memasak desainnya itu, resepnya tidak bagus, sehingga hasil masakannya juga ini tidak enak. Tidak enak bagaimana? Tidak enak orang ini, tapi bisa saja enak menurut orang lain. Makanya ini selain daripada metodenya juga yang harus buat perubahan, guru juga harus menyikapi keadaan. Keadaan sekarang, anak-anak lebih memahami IT daripada guru. Jadi guru harus lebih giat belajar IT. Ini yang pertama. Menurut saya. Yang kedua, ini tergantung daripada karakter peserta didik. Jadi semua guru saat mengajar atau sebelum mengajar, dia harus tahu kondisi siswa ini begini, kondisi siswa ini begini. Sehingga di dalam kelas nanti tidak mesti kita samakan. Kenapa kamu anak-anak tidak bisa membaca? Kadang-kadang memang anak ini, jadi dari SD atau dari kelas 1 sampai kelas 3 dia tidak bisa membaca. Makanya di kelas 4 harus kita lihat karakter dia bagaimana. Nah, jadi mungkin menurut saya ini sebagai bahan masukan, atau juga mungkin ini sebagai saran. Antara desain pembelajaran ini dengan KKM ini sangat dekat hubungannya. Apabila dalam desain pembelajaran itu tidak berhasil, makanya juga KKM itu tidak berhasil. Korelasinya, keberhasilan desain pembelajaran itu juga ikut menuntaskan KKM di madrasah masing-masing. Mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut untuk menjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya masih sangat awam tentang kurikulum, tapi pada kesempatan ini saya coba menjawab apa sih perbedaan antara kurikulum Gerlei dan ELI itu sama atau apa. Nah, pada kurikulum Gerlei itu
saya coba, tapi nanti biar dosen pembimbing nanti yang menjelaskan. Misalkan itu pada pembelajaran itu tujuannya instruksi harus dirumuskan dalam pengumuman apa yang harus dimiliki pada tingkat jenjang belajar tertentu beda, ataupun pada kurikulum Hilda itu elemen-elemen kurikulum yang meliputi itu hal-hal antara lain itu perumusan tujuan umum, pemeliharaan materi pembelajaran, pelaksanaan proses belajar mengajar, dan evaluasi. Sedangkan tadi pada Gerle itu kita harus menentukan isi materi, kemampuan pada awalnya atau teknik dan strategi pada kurikulum Gerle. Mungkin itu, atau mungkin kawan-kawan bisa yang lebih paham tentang kurikulum bisa di-sharing sama-sama kita tahu. Ya, baik. Tadi pertanyaan dari Ibu Nurbaiti ya? Ya. Bagaimana Ibu Nurbaiti? Enggak masuk Ibu Nurbaiti Mbaknya. Bu Nurbaiti belum masuk ya? Bu Husna, Bu. Pertanyaan dari Bu Husna itu tadi. Oh, pernah Ibu Husna ya? Ibu Husna udah masuk ya? Ya, silakan Bu Husna, barangkali ada ketanggapan, boleh? Iya, berarti kurikulum yang sekarang berlaku hampir sama juga dengan pengembangan kurikulum yang menurut pendapat Gerle dan Eli juga dengan Hilda Taba. Cuman mungkin yang kurikulum sekarang lebih kepada karakter siswa juga. Ya, tapi yang menurut saya yang Gerle ini dan Hilda Taba lebih ke lebih ke kurikulum lama. Itu menurut saya. Tapi yang sekarang kita lebih ke karakter siswa yang diterapkan dalam kurikulum. Itu menurut saya ya. Mungkin ada pendapat-pendapat lain dari kawan-kawan. Mohon informasinya. Demikian. Baik, saya akan mungkin masukkan atau menanggapi terserah penilaiannya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya kurikulum apa saja boleh. Mentang kurikulum silakan. Yang penting anak-anak itu ada perubahan. Mulai dari perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor. Apalagi negara kita ini. Saya kalau dikatakan anti boleh juga. Kenapa saya lihat? Itu ada bagian-bagian yang bagus, yang baik. Kurikulum yang sudah didesain oleh rejim atau pemerintah terdahulu, itu kenapa tidak dipakai? Contoh seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu kurikulum 13, K13. Itu jauh lebih bagus dari yang sekarang. Hanya saja tinggal kita kembangkan bagaimana upaya kita untuk menyampaikan kepada anak-anak supaya mereka itu bisa lebih bagus. Karena di negara kita ini memang tidak, di dalam menangani pendidikan kita lihat tidak serius. Anggaran digelontorkan begitu banyak, tapi tidak ada perubahan. Kita bayangkan sekarang saja, itu pengadaan buku, bahan ajar. Itu belum sampai 5 tahun buku masih di perpustakaan, tapi tidak bisa pakai lagi karena sudah berubah kurikulum. Sehingga dengan demikian, saya pikir apalagi di daerah kita, khusus karena daerah otonomi, kiranya berpikir secara mendalam bagaimana upaya kita desain kurikulum itu lebih kepada kurikulum lokal, walaupun nanti diadopsi dengan kurikulum nasional. Sehingga dengan demikian
perubahan yang kita harapkan dari siswa ini akan terjadi secara signifikan. Saya pikir hal itu juga tidak akan terjadi secara serta-merta. Ini tentunya juga perlu perbaikan di penggeraknya, di mesin penggerak, di motornya. Siapa penggerak pendidikan itu? Tentunya ini adalah salah satu komponennya itu adalah guru. Guru sangat berperan di dalam mengembangkan kreativitas siswa, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada siswa sehingga mereka mampu berkreasi dan berinovasi. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada lagi yang menambah? Kalau enggak langsung jawab oleh Pak Edi satu lagi, ya. Ya. Pertanyaannya dari memperbaiki model apa yang digunakan yang cocok, maksudnya yang digunakan untuk pelajaran. Apa model hidupnya dari atau Baik, tentang pertanyaan yang tadi, mungkin tadi dari Amin ataupun dari Ibu Husna itu satu kecocokan atau tidak itu tergantung dari kita itu tadi dari pendapat Pak Amin. Menurut saya sih cocok nggak cocok tergantung dari zamannya. Mungkin tergantung gimana, yang penting tangkapan materi yang kita berikan kepada tadi kurikulum mana yang cocok, begitu Bu ya. Mungkin jawaban tersebut sudah dijawab atau memang sudah ada pandangan dari sebelum-sebelumnya yang sudah dijawab oleh Pak Amin ataupun kawannya. Cocok nggak cocok itu mungkin tergantung dari zamannya sekarang. Mungkin penerapan atau serapan yang diserap oleh anak-anak itu di kurikulum mana. Terkadang kita memang ikuti kurikulum yang sekarang, tapi di lapangan kita melakukannya di kurikulum yang lama. Tujuannya adalah biar anak-anak tersebut itu yang kita ajarkan itu lebih serap. Mungkin itu teknik dari kita semua. Bagaimana yang tujuannya intinya adalah anak-anak tersebut itu paham tentang apa yang kita ajarkan. Mungkin demikian Bu, atau memang ada Bapak Ibu yang lain bisa di-sharing. Ya, baik. Bapak Ibu, ada yang menambah, silahkan. Seperti kita tambah nyangkut dengan kurikulum, Bu. Ya, silakan. Kurikulum itu tidak bersifat baku. Jadi kurikulum itu sifatnya elastis. Artinya kita lihat sesuai dengan kondisi daerah. Terus kalau kita turunkan ke bawah lagi, kita lihat sesuai dengan kondisi madrasah. Kalau ke bawah lagi kita lihat sesuai dengan kondisi guru. Artinya itu kurikulum tidak baku. Makanya ada namanya sistem KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi di tingkat sekolah itulah yang menentukan layak tidak layak kurikulum yang digunakan. Kita tidak mesti berpedoman kepada kurikulum yang di Jakarta. Artinya kita tinggal di desa menggunakan kurikulum di daerah maju itu sungguh nggak mungkin kita kejar. Makanya kalau saya sebagai kepala madrasah,
itu kurikulum itu bersifatnya elastis. Jadi tidak berbenturan dengan apa yang sudah ditetapkan ataupun dengan keadaan. Kita sesuaikan dengan kondisi daerah kita masing-masing. Bagaimana kebutuhannya itu yang kita terapkan. Mungkin ini sebagai gambaran, mungkin saran untuk teman-teman semua. Kita jangan terlena dengan kurikulum sehingga kita takut bahwa kurikulum itu sebagai hantu, bukan. Ingat, kurikulum itu tidak bersifat baku, tapi elastis dia. Jadi bisa masuk kemana-mana. Kita sesuaikan dengan kondisi daerah kita masing-masing. Mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tadi Pemateri sudah menjawab pertanyaan dan Pak Yusuf juga dan para tamu juga sudah memberikan tanggapan dan juga tadi pertanyaan serta tanggapan masing-masing dan silakan. Terima kasih. Saya ingin sedikit menambahkan karena waktu ini kan agak lama, jadi saya ambil waktu 10 menit aja. Ya, baik Bapak Ibu, yang saya banggakan memang kurikulum dari satu sisi perlu perubahan. Kemudian sebenarnya kalau lain kalau nggak dirubah boleh juga, tetapi ada perubahan pada desain pembelajaran. Kalau kita lihat di luar negeri, kurikulum nggak ada dirubah-rubah. Yang dirubah apa? Desain pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi. Di sana sibuk dengan perubahan, tapi sibuk dengan perubahan desain pembelajaran. Kita sekarang sibuk dengan perubahan kurikulum, desain pembelajaran tetap statis, tidak dinamis. Ini masalah, ya kan? Itu masalahnya. Kalau tadi yang dibahas tentang tabak itu lama, dalam masa seperti itu sudah lama. Tetapi karena di situ ada tujuan pembahasan, tujuan pembelajaran itu ada. Cuma kalau kita lihat kurikulum yang sudah dirubah sekarang itu cukup bagus. Bagus sekali sudah. Kurikulum 2013 dari kurikulum yang lain-lain yang sebelum-sebelumnya itu lebih sangat bagus kurikulum 2013. Di situ semua ada menyangkut, ya, ada berhubungan semua. Kenapa? Cuma sekarang para guru, apakah sanggup setelah perubahan kurikulum 2012 sanggup dilaksanakan, sanggup didesain? Itu bagus. Ini kurikulum kita lalu kita bilang kurikulum perubahan apa dirubah kita bilang. Padahal kita guru tidak ada perubahan, tidak berubah itu. Tetap mengajar dengan kurikulum lama. Itu nggak jalan itu. Seperti disampaikan oleh Pak Syukri tadi, saya menyimak ada di mana Pak Syukri nggak masuk, ada masuk ya. Itu di dalam proses pembelajaran itu ada yang disebut dengan mengamati, ada media, ada video. Itu kalau kita lihat di kurikulum 2013 ada langkah-langkah disebut dengan langkah-langkah saintifik. Ada mengamati. Apa kalau diamati itu pasti ada videonya, pasti ada gambarnya, pasti ada medianya. Ini, tapi oleh guru nggak sanggup membuat itu. Begitu masuk, anak-anak coba buka halaman ini ya, baca. Tapi yang lainnya, perubahan pada peserta didik nanti nggak ada. Nah, jadi ketika perubahan kurikulum harus dipelajari itu. Yang perubahannya apa? Perubahan di langkah-langkah pembelajaran. Di kegiatan inti itu oleh guru dapat mendesain sebagus mungkin, mengamati, menanya, mengeksplorasi, kemudian asosiasi, kemudian komunikasi. Itu metode-metode yang digunakan itu sangat bervariatif itu ketika ada desain. Pasti ada metode ceramah, pasti ada metode tanya jawab, diskusi. Nah, seperti itu pasti ada metode kita pakai strategi expository, strategi inquiry, tetap itu. Kenapa? Pasti nanti mencari ketika diskusi itu, mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan
judul yang diberikan oleh guru itu di dalam diskusi. Ini yang harus diarahkan seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak sanggup oleh guru. Kemudian di dalam kurikulum itu kita lihat di KD-nya ada kegiatan inti, ada KI 1, ya kan? KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 kan religius, membentuk karakter. Kita bentuklah anak-anak itu duluan dengan membaca doa, mengaji, kan? Pembentukan karakter. Itu anak-anak suruh disiplin, suruh tanggung jawab. Nah, itu pembentukan karakter. Ya, inilah satu hal yang sangat riskan pada guru. Supaya apa? Proses pembelajaran itu semakin bagus sehingga kognitif anak itu berkembang. Kemudian ranah kognitif, ranah psikomotorik, ranah afektif itu berkembang dengan desain pembelajaran seperti itu, dengan desain pembelajaran yang bagus, dengan guru yakin dan tanggung jawab dengan sebuah kurikulum itu. Tetapi sekarang kurang mengerti kurikulum. Saya nggak buat teman-teman, tak pegang sampai perubahan guru. Nak mampu mencapai betul kan? Mampu mencapai guru. Ketika proses pembelajaran desain itu hanya mampu mencapai, hanya dirubah. Nah, kita sibuk katakan selalu perubahan kurikulum. Kemudian ketika juga dalam pembelajarannya Pak Kepala Sekolah tenangnya harus tanggung jawab juga Pak Kepala Sekolah nanti harus menyampaikan itu kepada guru-guru. Hayangnya dan depu perubahan kurikulum. Tetapi coba desain kurikulum itu sesuai dengan perubahan kurikulumnya. Nah, ini saya yang sibuk dengan Anda sibuk dengan dia. Nah, sebenarnya kita lebih membuat satu komitmen ya, seperti dikatakan tadi oleh Pak Syukri, Pak Yusuf tadi, harus komitmen itu. Kalau nggak ada komitmen, Pak Zahiri juga katakan seperti itu, Pak Amin juga. Kalau nggak ada komitmen seperti itu, nggak akan jalan. Anemik bangai terus. Jadi ini sebenarnya kurikulum 2013 itu saya lihat pembentukan karakter anak atau yang disebut dengan ranah afektif itu sangat duluan duluan diterapkan. Dan KI 1-nya kan religius. Karakter kan? Nah, karakter itu pertimbangan item di situ. Nah, ini dia. Kemudian untuk mencapai semua itu kan guru kan mempunyai suatu proses. Tanggung jawab. Memang tanggung jawab hanya guru, orang tua juga tanggung jawab seperti kata Pak Usuk tadi. Anak itu nanti ada tanggung jawab orang tua. Iya betul. Berhasilnya sebuah proses pendidikan itu ada tiga trilogi pendidikan. Pendidikan formal, itulah di sekolah. Kemudian pendidikan informal di rumah orang tua. Orang tua juga harus pintar. Orang tua juga harus tahu, mengerti, paham. Yang macam buta orang tua, yang dia kebu anak. Ya kan? Kemudian lingkungan juga sudah sangat mendukung. Itu yang disebut dengan non formal. Di pendidikan itu ada trilogi. Pendidikan informal, pendidikan non formal, lingkungan pesantrennya non formal. Ini dia. Maka keberhasilan itu saling terkait ya. Makanya orang tua itu sangat penting. Maksudnya kemarin saya katakan Al-Baitu madrasah rumah tangga itu adalah pendidikan yang pertama bagi anak. Al-Baitu madrasatul ula, rumah tangga itu merupakan pendidikan yang pertama bagi anak. Jadi kalau orang tua tidak paham, sebenarnya meminta darah baru bicara. Baik, dadun urina ki mana guru tak kuliah rugo tak kuliah pakai rugo. Untuk anak kalau misalnya anak bisa kerja di PNS, untuk anak PNS di rumah anak-anak perlu tak paham, perlu pendidikan juga untuk dia, perlu kita bagaimana kita berikan pendidikan untuk anak. Padahal mungkin guru bi mana gula, mungkin macam anak jalan. Nah jadi di rumah juga harus ini oleh orang tua.
Makanya ada yang disebut dengan orang tua itu ada kerjasama ya dengan wali murid dengan sekolah itu harus ada kerjasama. Ada partisipasi orang tua. Makanya oleh kepala sekolah atau oleh guru memanggil orang tua itu jangan setahun sekali dipanggil orang tua. Nah, detail juga cocok rapor. Enggak, aku kadang-kadang malu tu mengujak dulu. Malu mengujak orang tua itu coba orang lain loh. Kadang-kadang enggak coba duduk. Anak dia rapat. Sehingga inilah kita lihat seperti itu. Maka oleh karena demikian bukan jangan kita pikir terus kita pikir perubahan kurikulum tapi ubah ini sekarang coba pikirkan perubahan diri kita sendiri, tanggung jawab diri sendiri terhadap sebuah kurikulum. Makanya di dalam itu dibuat guru dapat mendesain kurikulum itu dengan bagaimana yang lebih bagus. Bagaimana mendesain kurikulum yang lebih bagus. Tapi kalau hanya kita tanggung jawab bagi balai gula karena tapi yang itu nak bagi pada Pak tantangan aja RPP lu ke mana maya. Ada RPP jamu maka jika kadang-kadang juga RPP ada contoh lagi materi lain dulu lagi kata contoh saya materi biologi dan contoh ada matematika ada apa enggak beda. Metode pelajaran yang beda. Nah ini, maka Bapak Ibu usahakanlah ya, oleh sekarang pemangku pendidikan ini sebagai kepala sekolah, ya, terutama coba membimbing guru-guru itu yang lebih kerana yang lebih bagus dalam mendesain sebuah pembelajaran itu melalui sebuah kurikulum yang sudah kita lihat ini. Sebenarnya kita di sekolah boleh-boleh saja enggak membuat kurikulum satu lembar itu. Karena satu lembar itu bukan sebuah bukan sebuah RPP itu. Enggak termaktub, enggak tercantum semuanya, tidak bisa tercover semuanya. Dino sebuah RPP yang bisa kalau dilihat oleh orang lain bisa mengajar dengan RPP itu. Ini si lembar RPP apa nih teman materi hana taputai ini. Tapi sekali-sekali guru itu berhalangan, ajuk RPP bak guru lain yang 4 RPP lu mengajar dia. Mandum kan hinan. Yang satu lembarnya bukan nih. Pada jadi. Maka oleh karena demikian, Bapak Ibu coba ya kita pikirkan sekarang bagaimana proses pembelajaran itu yang lebih bagus. Supaya anak didik kita lebih bagus, lebih berkualitas. Sehingga ranah-ranah kognitif dia, afektif dan psikomotor itu berhasil. Maka tercapailah tujuan pendidikan. Kita di awal-awal itu di RPP kita buat untuk tercapai tujuan pembelajaran, ya kan? Kalau misalnya kita tercapai tujuan pembelajaran di dalam langkah-langkah dalam sebuah pembelajaran tidak akan sesuai, itu tidak akan tercapai. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hormati, demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan berkah. Atas segala perhatian Bapak Ibu saya ucap terima kasih, atas segala kekurangan mohon maaf. Ini kan Zoom ini agak sedikit mengganggu. Padahal Edu Gold saya sudah beli tapi dikirim adalah masih sifatnya gratis 40 menit. Dan kalanya kan dapat kan Edu Gold. Tapi tiga kapan dia juga 40 menit habis. Kayak dulu. Jadi aku dia saya kita sambung lah mu. Ya. Kan lihat habis 40 minit kita sambung lah aku bu. Tapi orangnya hebat daripada orang kembali. Demikian Bapak Ibu saya akhiri, mudah-mudahan berkah hari ini. Karena saya ada nanti mengajar lagi, nggak mungkin salah nggak makan. Jadi demikian atas segala perhatian Bapak Ibu saya ucap terima kasih, atas segala kekurangan mohon maaf dan Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah.